Halo? Ya, jadi ini yang terakhir adalah tentang aplikasi Laplace. Jadi kalau kemarin itu kita apa dalam pemakaian nodal analisis, mesh analisis, kita menggunakan untuk rangkaian yang mengandung R, L, dan C itu menggunakan fungsi domain frekuensi dengan J omega. Sekarang kita menggunakan S. Ya, impedansi induktor itu adalah XL sama dengan J omega L. Nah, tapi kalau di sini adalah XL sama dengan S kali L. Ya, jadi S itu sama dengan J omega. Sedangkan impedansi kapasitor itu adalah seper SC, ya, per SC. Nah, dan kalau yang pakai omega itu adalah seperti omega C kan. Ya, jadi kita akan membahas tentang rangkaian model elemen rangkaian, kemudian analisis rangkaian. Nah, analisis rangkaian di sini itu kita sudah asumsikan bahwa Anda menguasai nodal analisis, mesh analisis, superposition, ya. Jarang kita membuat soal-soal di buku juga jarang. Itu supernode, supermesh untuk rangkaian yang mengandung RC karena akan kompleks sekali, ya, sehingga jadi supernode dan supermesh itu dikenalkan pada saat rangkaian linear yang terdiri dari R dan sumber tegangan atau sumber arus saja. Tadi jadi Anda diasumsikan bahwa nodal analisis, mesh analisis, superposition, source transformation, terus kemudian Thevenin, Norton itu dianggap sudah menguasai, ya. Nah, itu kembalikan pada diri sendiri, kira-kira Anda sudah benarkah Anda benar-benar sudah menguasai itu, ya. Kalau belum, nah di sini diulang lagi, tapi akan lebih kompleks karena rangkaiannya sudah mengandung di domain frekuensi itu lebih kompleks dibandingkan dengan domain waktu. Kemudian kita transfer function. Transfer function itu adalah suatu black box yang merupakan transfer function antara output dibagi input. Ya. Dalam bentuk frekuensi domain, maka HS itu adalah transfer function dari output dibagi input. Outputnya adalah y of S dibagi X of S. Nah, kalau misalkan transfer function itu dengan output VO of S dibagi VI of S, berarti dia adalah merupakan transfer function of tegangan, ya, tegangan, ya, voltage transfer function. Tapi kalau arus output dibagi arus input, ya berarti itu adalah current transfer function. Tapi kalau outputnya adalah tegangan, inputnya adalah itu arus, ya maka akan menjadi resistance transfer function. Tapi kalau misalkan outputnya adalah arus, inputnya adalah tegangan, maka akan menjadi transconduction transfer function. Dan state variable, nah state variable ini saya belum, rupanya ada latihan yang saya belum, ada satu soal yang belum saya kerjakan, ya agak sulit, ya mungkin saya skip. Kita mulai, yaitu adalah langkah untuk memakai transformasi Laplace adalah kita merubah rangkaian dari fungsi waktu ke fungsi frekuensi, yaitu S domain. Ya, frekuensi domain itu bisa C omega, bisa S. Kemudian kita selesaikan rangkaian dengan menggunakan nodal analisis, mesh analisis, source transformation, superposition, dan analisis rangkaian yang lain, teknik analisis rangkaian lain yang
sudah kita kenali, yaitu sudah kita kenali, dia dianggap Anda semua sudah menguasai. Ya, kemudian setelah kita dapatkan hasilnya dalam bentuk frekuensi, kita transfer balik, ya, ke rubah balik, yaitu solusinya ke dalam fungsi waktu. Ya, contohnya kalau dia adalah 5S, ya berarti dia adalah 5 UT. Ya, kalau misalkan 5 dibagi S plus 3, berarti ada 5 eksponensial minus 3T, ya, UT. Ya, seperti itu. Ya. Jadi sebelumnya, itu materi sebelumnya adalah kita bahas tentang transformasi Laplace dari fungsi waktu ke fungsi frekuensi, dan bagaimana mencari inverse-nya. Cosinus omega T, maka akan sama omega dibagi S kuadrat plus W kuadrat. Nah, kalau misalkan ada transformasi Laplace-nya adalah misalkan 10 dibagi S kuadrat plus 4, ya, berarti 10 kan 5 kali 2 kan. Nah, W-nya 2 kuadrat 4, ya, berarti adalah 5, ya, cosinus 2T. Kira-kira itu. Ya. Nah, ini adalah model elemen untuk R, ya, maka dalam bentuk fungsi waktunya adalah arusnya IS dan tegangannya VS. Nah, kalau misalkan dia induktor, arusnya adalah IS, tegangannya VS. Nah, impedansinya adalah bukan L lagi, tapi SL. Demikian juga untuk kapasitor. Itu adalah seper SC. Ya. The admittance, yaitu Y of S, itu adalah IS dibagi VS, dan impedance itu adalah VS dibagi IS. Nah, contoh, ya, carilah output VO, tegangan pada 1 Henry, ya, induktor 1 Henry dari rangkaian di bawah, dengan mengasumsikan adalah semua kondisi awal adalah 0. Apa kondisi awal untuk kapasitor? Yaitu tegangan awal, kan. Kemudian kondisi awal pada induktor yaitu adalah arus awal, ya, I0, ya, I0, IL0, ya, dan VC0. Kalau kapasitor itu kondisi awalnya adalah tegangan, sedangkan kalau induktor kondisi awalnya adalah arus, ya. Maka ini kita rubah dulu rangkaian ini ke dalam bentuk, ya. Nah, sekarang F, sepertiga F berarti adalah seper SC. Seper SC. C-nya sepertiga, berarti 3 per S. Ya. Terus kemudian 1 Henry SL, ya, berarti S, impedansi S. Nah, baru nanti kita carikan tegangan di V, ya, dengan menggunakan kita paralelkan yang C dengan seri antara tahanan 5 ohm dan 1 Henry, ya, kita dapatkan nanti tegangan di C, yaitu adalah impedansi paralel antara C dan seri antara R dan L, ya, Z paralelnya dibagi 1 plus Z paralel kali UT. Nah, maka kita ingat bahwa initial kapasitor, initial itunya adalah V0, V0 adalah 0, ya, kemudian IL, I0-nya adalah 0. Oke. Nah, maka UT itu transformasi Laplace-nya adalah seper S. 1 Henry, transformasi Laplace-nya adalah SL, dan L-nya adalah 1 Henry, maka sama dengan S. Nah, kemudian sepertiga farad, maka Laplace-nya adalah
3 per S. Ya. Nah, kita dapatkan ya banyak macam. Anda mau menggunakan nodal analisis juga boleh, ya. Jadi di atas C itu misalkan V, ya V min seper S, ya seper S min V dibagi 1 ampere, kemudian V dibagi 3 S per S. Nah, dalam hal ini kita menggunakan loop. Oke. Wah, ini kok sebentar. Kok kenapa ininya? Gak enak kalau ada. Oke, ini saya sniping biar nggak berubah-ubah. Saya delete. Oke, rangkaian sudah dirubah dalam bentuk model frekuensi domain, ya. Maka selanjutnya adalah, ya, VO-nya adalah seperti ini, 3/2. Nah, bisa dapatkan dari ini dari mana? Nah, ini kita lihat, ya. Dengan menggunakan loop 1 di sini, ya. Maka di sini adalah min seper S plus 1 ditambah 3 per S kali I1. Nah, 3 per S ini dilalui I1 dan I2, maka min 3 per S kali I2. Ya. Kemudian kita sederhanakan, kita kumpulkan I1-nya, ya I1 dan I2, ya. Maka I1 1 plus 3S, I2-nya adalah min 3 per S kali I2. Kita pindahkan karena ini tidak mengandung I1 dan I2, yaitu sebagai sumber. Kita pindah ke kanan, ini persamaan 1. Persamaan 1, ada yang ditanyakan? Ya. Silakan tanya ya, kalau enggak. Nanti kalau enggak tanya, Anda akan semakin sulit nanti. Gitu. Ya. Oke, kita ini loop 2 ini saya salah, udah nggak bisa saya ganti ini karena nggak tahu kalau sudah di save kok nggak bisa diganti nih. Ya, ini harusnya loop 2 nih, ya. KVL 2. Ya. Sorry. Duh, kok berubah-ubah. Oke. Ya, ini ya. Ini adalah loop 2, ya. Loop 2 harusnya, bukan I1, ya. Di sini karena I1 berlawanan dengan I2, pada saat kita memperhatikan I2, semua yang berlawanan I2 adalah minus, ya. Karena arah I1 adalah berlawanan dengan arah I2, maka I1 yang minus. I2-nya, karena kita sedang menganalisa di loop di I2. Jadi semua yang dilewatin I2 itu adalah positif, ya. Jadi min 3 per S dibagi kali I1, ya, ditambah 5 plus S kali I2, ya, 5 plus S, ada 3 per S tambah 5, ya, tambah S, ya, kali I2, ya. Tidak ada sumber tegangan di sini, ya, sama dengan 0. Kita sederhanakan, ya, Anda boleh I2 sama dengan I1, atau di sini adalah I1 sama dengan, ya, kalau kita kalikan di sini, ya, maka di sini ada S jadi S kuadrat, 5 jadi 5S, jadi S kuadrat plus 5S plus 3, ya, dibagi S, maka S-nya dihilangkan, sehingga I1 adalah sepertiga S kuadrat plus 5S plus
3, ini persamaan kedua. Maka substitusi persamaan kedua ke 1, ya I1 diganti, ya, yang 1 plus 3 per S, maka akan sama dengan S plus 3 dibagi S, ya, dikalikan sepertiga. Nah, maka I2, kemudian ini kita S kuadrat kali ini, kalau kita kalikan ya, kalikan sebentar, ya ini kali yang belakang aja. Kenapa min 9? Karena ada 3, sini ini 3S semua dijadikan dijadikan sama 3S, nanti S-nya kita hilangkan, di persamaan sebelah kanan adalah per S, di sini ada 3S ya. Maka S-nya dihilangkan, 3 akan menjadi di atas nih. Nah, ini S kali S kuadrat kali 5S kali 3, maka S pangkat 3 5S kuadrat plus 3S ya. Kemudian 3 kalikan S kuadrat, 3S kuadrat 3 kali 5 maka 15S kalikan 9 min 9. Maka 9 dieliminasi kali 3 sama dengan 3. Nah, I2 itu sama dengan 3 dibagi S kuadrat S pangkat 3 8S kuadrat plus 18S. S yang dikeluarkan, maka di sini adalah yaitu adalah S kuadrat plus 8S plus 18. Apakah ini bisa kita jabarkan? Ya, yaitu adalah kalau kita mengikuti bentuk 8S, berarti di situ adalah S plus 4 kuadrat 16 kan, ditambah plus 2 ya. Sehingga di sini 3 kita lihat bahwa bentuk sinus adalah W dibagi S kuadrat plus B kuadrat. Kalau cos itu adalah, ini nggak benar nih, ya, sebentar. Sinus itu yang omega ya, yang cos to S ya. Kita lihat ini salah nih ya. Kok enggak bagus. Oke, ini saya hapus saja nih. Cosinus 2, ini S harusnya bukan 2 ya. Ya, 2-nya itu harus sama dengan S. Mungkin saya bisa ganti aja. Laplace dari sinus omega T itu akan sama dengan ya omega dibagi yaitu adalah sini adalah S kuadrat plus omega kuadrat. Sedangkan Laplace dari cosinus ya. Ya, T itu adalah sama dengan S dibagi ya. Jadi bukan 2 itu ya, tapi adalah S kuadrat. Ya, maka ini saya bisa hapus. Ya, nanti kalau Anda lihat di itunya adalah Anda ganti ya. Nah, ini.
Nah, dari bentuk ini, karena S kuadrat plus 8S plus 18, itu kita bisa eliminasi. Nah, sedangkan VO di sini ya, VO adalah arusnya kan udah dapat I2 ini. Ya, VO adalah arus yang melari pada L dikalikan S. Ternyata S-nya hilang di bawah. Nah, maka di bawah ini kita bisa rubah menjadi S kuadrat plus 8S plus 18 itu menjadi S plus 4 dalam kurung kuadrat. Ya. Kalau kita kuadratkan, maka dia hanya mendapatkan S kuadrat plus 8S plus 16. Nah, padahal ada 18, maka plus 2. Nah, maka plus 2 itu adalah merupakan shifting frekuensi kan, yaitu adalah eksponensial min 4T sinus, di mana 2 itu merupakan kuadrat, maka akar 2-nya berarti akar 2 kan. Ya. Nah, Anda tidak punya akar 2, yang punya adalah 3, ya maka harus dibagi akar 2. Ya, sehingga 3 per akar 2 kali akar 2 dibagi S plus 4 dalam kurung kuadrat, ya, dalam kurung kuadrat, ya, plus 2, ya, itu artinya adalah konstantanya 3 per akar 2 dipisahkan, ya, dan akar 2 dibagi S plus 4 dalam kurung kuadrat plus 2 itu adalah eksponensial minus 4T, ya, sinus akar 2T UT. Ada pertanyaan? Agak sulit kan sekarang? Ya. Nah, ini adalah karena kemarin kita pernah libur ya. Jadi kayaknya saya minggu depan masih ada satu lagi, atau gini aja. Karena absen sudah tak itu kan, minggu depan mungkin kuis ini saya itu tentang apa ya? Kemarin saya bicara tentang apa? Itu belum lapas sih. Kuis 7 itu kalau nggak salah bandwidth ya. Ya quality, bandwidth ya. Oke, dari ini ada pertanyaan? Jelas? Yakin? Halo? Gimana? Oke ya? Oke, tapi hasilnya ya kemarin saya kasih attempt 2 kali, bisa mengerjakan 2 kali, ya nilainya bagus ya, tapi yang sekali nilainya enggak di kuis, nanti kita lihat ya. Ini kok ini ada. Tar dulu, 6, ini harus dihapus nih. 6 ini sudah saya perbaiki. Saya tadi habis waktu saya untuk perbaikin ini. Ini 8, betul. Ini berarti sudah saya perbaikin, ini saya sudah perbaikin, saya delete. Ya, nanti masih ada di tempat Anda. Nah, yang kedua adalah carilah VO. Nah, apa ini? VO di sini, arus yang mengalir pada 4 ohm dikalikan 4 ohm kan? Ya. Maka ini dirubah menjadi ini 4 per S, F-nya 4 per S, 2 UT, 2 per S, ya. 1 Henry adalah S plus 4 S, ya. Maka arus yang mengalir di 4 ohm adalah pakai pinjam tetangganya, 4 per S dibagi, ya 4 per S ditambah S ditambah 4, ya kali 2 per S, ya, dikalikan 4. Paham nggak? Ya. Jadi kalau kita itu kan di sini, ya kan? Ini dan kemudian
Kalau tak saya taruh di sini adalah nih, misalkan di 4 ohm ya, maka sebetulnya itu adalah kan ini kan dikalikan 4 ohm ya. Dan ini sama dengan ya, ini adalah XC ya. Bismillahirrahmanirrahim. XC pinjam tetangganya kan XC ya. Ini C-nya besar. XC dibagi ya, XC ya XL ya tambah 4 kan ya, kalikan dikalikan ya IS ya, IS ya, ya, di IS sumber ya, T ya, kalikan empat ohm kan gini kan. Ini adalah XC ditambah XL ditambah 4 kan, benar nggak? Current divider masih ingat ya, ya. Hasilnya adalah ya volt. Nah, gitu. Konsepnya adalah ini. Oke. Nah, bisa dapat seperti ini ya, kita lihat XC-nya itu akan menjadi 4 dibagi S ya. Oke. XC 4 dibagi S ya. Kemudian 4 dibagi S, ini adalah S, kita rubah ini. Ya, kemudian plus 4 kalikan 2 UT, ada 2 per S, kalikan 4 ya. S dengan S ini akan hilang ya, maka di sini adalah S kuadrat plus 4S ya, ditambah 4 dikalikan 2 per S ya, di sini 4 kali 4 kali 2 ya, maka 32 ya. Nah, sedangkan S kuadrat plus 4S plus 4 itu bisa disederhanakan menjadi S plus 2 kuadrat ya. Nah, sehingga gimana cara kita mendapatkan ini ya? Ini kita menggunakan padanan ya.
ini adalah seperti ini, ya. Kita buat kalau kita dari sini, ini adalah dia mempunyai, ya. Kalau kita samakan itunya, disamakan penyebutnya, ya. Di sini punya S, maka samakan penyebutnya adalah S plus S kuadrat plus 4S plus 4, atau S dikali S plus 2 dalam kurung kuadrat. Di sini punya S, maka yang nggak punya adalah S plus 2 kuadrat. S plus 2 kuadrat, maka di sini 8 dikalikan 8 di VO-nya di sini adalah sebentar, ya. Jadi ini kita rubah menjadi A, ya, B, ya, dan C, ya. Jadi ini kita sederhanakan menjadi A dibagi S plus B dibagi S plus 2 plus 16. Jadi minus ini kita kan nanti akan tergantung nilai A dan B dan C-nya nih. Jadi A dibagi S ditambah B dibagi S plus 2 ditambah C dibagi S plus 2 dalam kurung kuadrat, ya. Maka A dikalikan, karena dia nggak punya S plus 2 dan atau S plus 2 dalam kurung kuadrat, ya, maka A dikalikan S kuadrat plus 4S plus 4, ya. Terus kemudian B di sini dia hanya punya S plus 2. Dia tidak punya S dan tidak punya kuadrat, ya. Maka untuk menjadi disamakan seperti ini S plus 2, maka dia harus kalikan S plus 2. S plus S2 8 kalikan S kuadrat, ya, atau bukan 8, ya, B di sini, ya, B. Jadi S kuadrat plus 2S kali B. Nah, si 16 dia nggak punya adalah S, maka adalah S per C. Nah, ini disetarakan pangkatnya. Di sini punya 32, ya, maka yang dia tidak ada S, ya, maka 32 itu adalah yang ada apa? Yang ada sih 4A kan, yang tidak mengandung S. Kalau ini dikalikan, ya, 4A udah, ya. 32 sama dengan 4A, jadi A sama dengan 8. Paham nggak ini? S pangkat 0 artinya adalah yang tidak mengandung S. Kemudian S pangkat 1, S pangkat 1 sini 4S dikalikan A, ya. Kemudian 2S kalikan B, terus S dikalikan C, ya. Berarti 0, karena kan yang mengandung S nggak ada di sini, ya, cuma 32 konstan aja. Maka 0 sama dengan 4A ditambah 2B ditambah C, ya, yang mengandung S itu, ya. Maka 4A plus 2B sama dengan plus C. Kemudian yang mengandung S kuadrat di sini adalah A, ya, A dan B, ya. A plus B sama dengan 0, karena di atasnya tidak ada yang mengandung S kuadrat, ya, sama dengan 0. Kita tahu bahwa A sudah ketahuan adalah sama dengan 8, maka B sama dengan min 8. Sehingga C bisa kita dapatkan dari 4A plus 2B plus C sama dengan 0. Ya, 4A itu adalah 32 dikurangin dikurang 16 karena B-nya adalah minus, ya. 16 plus C, ya, sehingga C-nya adalah min 16. Maka didapatkanlah, ya, ini adalah 8 min 8 min 16, ya. Jadi sebetulnya dari 32 ini itu sama dengan A plus S ditambah A plus S plus 2 ditambah C per S plus 2 dalam kurung kuadrat. Ya, harusnya seperti itu. Tapi saya lompat ke sini tidak. Jadi sebaiknya, ya, oke. Oke. Nah, ini acara
menyamakan pangkatnya. Nah, ini adalah kita dengan menggunakan source transformation di sini. Ini kan kita bisa rubah ya. 4S dikalikan 2S ya menjadi voltage 8S kuadrat. Kemudian di sini seri dengan S kuadrat. Maka tegangan di 4S ini adalah sebagai tegangan pembagi kan? Ya, 4S dibagi 4S plus 4 dibagi ya 4 plus S plus 4S kali 8S kuadrat. Ini kan? 4 dibagi 4 plus S plus 4 per S dikali 8S kuadrat. Sama ketemunya 32, tuh ketemunya 32. Nah, ini yang harusnya sebelum VO sama dengan 8 min per S kurangi 8 per S plus 2 min 16 plus dibagi S plus 2 dalam kurung kuadrat, itu adalah A plus S. Nah, ini kalau Anda samakan penyebutnya, maka di sini akan ada, yaitu adalah S kuadrat plus 4S plus 4 kali A. Di sini adalah S kuadrat plus 2S kali B. Di sini adalah ya S kali C. Ya. Nah, ini untuk menghitung A di sini, ya, maka ini dikalikan S, ya, sisanya adalah 32 per S kuadrat plus 4S plus 4 atau S plus 2 dalam kurung kuadrat. Karena S sama dengan 0, maka S sama dengan 0. Ya, S-nya sama dengan 0, maka 32 dibagi 2 kuadrat, 4, maka 8. Nah, kalau untuk ada persamaan yang satu S plus 2, yang satu S plus 2 dalam kurung kuadrat, yang diselesaikan C-nya dulu, yaitu ini dikalikan 32 dibagi S per kali S plus 2 dalam kurung kuadrat, dikalikan S plus 2, maka tinggal 32 per S. Nah, di sini S plus 2 sama dengan 0, maka S-nya sama dengan min 2. Ya. Masukkan sini, maka adalah sama dengan C-nya min 16. Nah, untuk mendapatkan pembagian yang sama tetapi tidak kuadrat, maka B ini adalah turunan dari ini, ya, turunan dari C, DCDS. Ya, DCDS ini akan sama dengan min 32. Anda bisa ngerti nggak? D turunan pertama terhadap S 32 per S sama dengan min 32 per S kuadrat. Anda menggunakan UV, ya, UV. D kan di sini sama dengan ya V du ya U dV per V kuadrat. Kan gini, ya. Nah, sekarang U-nya adalah 32. Ya. Sekarang DS ya. Ya. Itu adalah 32 per S, ya, seperti ini. Maka akan sama dengan, ya, V-nya apa? V-nya S kan? Ya, V-nya S
ya, S dikalikan DU, ya, konstanta diturunkan, 32 diturunkan, 0 kan? Terus kemudian min, ya, min U-nya adalah 32, S-nya berapa? DS, turunan DS, 1 kan? Terus kemudian di sini adalah per V kuadrat. V kuadrat itu adalah S kuadrat. S kuadrat. Begini. Ya. Sehingga sama dengan min 32 per S kuadrat. Ya, jadi ini saya geser terlalu. Kok nggak kena semua? Saya ke sana. Oh, nggak mau ini, nggak mau digeser ini. Oke, nggak mau digeser. Saya mabok nih kalau. Nah, ya udah, ini aja kita pepetkan di atas. Oke. Jadi untuk mendapatkan turunan 32 per S sama dengan min 32 per S kuadrat, ya, tetap karena dia adalah S plus 2 sama dengan 0, maka S-nya sama dengan min 2. Oke, sehingga didapatkan seperti ini bentuk apa? Bentuk UT, right? 8 UT. Di sini adalah 8 eksponensial min 2T, ya. Eksponen 2T, min. Di sini adalah apa ini? Ya. Ini adalah 16 T eksponensial min 2T. Oke, ada pertanyaan? Ini panjang, saya nggak tahu nih, cukup nggak waktunya ini? Udah 1 jam. Oke, ada 24 atau 25 slide ini. Oke, mohon direspon. Paham nggak? Ngikutin nggak? Halo? Saya bisa ngajar cepat, tapi Anda nggak tahu, saya nggak masa bodoh, saya rugi. Saya nggak mau seperti itu. Mendingan materinya nggak terselesaikan, tapi Anda ngerti apa yang sudah saya sampaikan. Paham nggak nih? Halo? Halo? Oke, bisa lanjut? Ya. Oke. Nah, rangkaian elemen, ya, contoh ketiga, ya. Nah, bahan seperti ini. Yang paling enak apa? Coba lihat. Berapa node ini? Kalau Anda gabungkan sumber tegangan dengan 10 ohm, itu adalah satu cabang, maka dia hanya punya 2 node kan? Paling mudah pakai apa? Pakai nodal. Ini kan V0 ini. Maka arus di sini, ya, arus masuk, arus keluar di 10 ohm, arus keluar di kapasitor, arus masuk di ini. Nah, dengan menggunakan nodal, ya, jadi begitu lihat soal gitu, apa yang paling mudah ya? Kalau Anda pakai loop, waduh, sulit banget ini, ya. Atau pakai source transformation, ya. Ini nanti paralel, ya. Source transformation. Saya karena nggak ada waktu, ya saya nggak bisa. Seperti yang tadi juga saya bisa menggunakan nodal analisis di samping mesh, ya. Hasilnya akan sama, ya. Nah, kalau Anda punya rasa keingintahuan, coba-coba, ya, yang tadi yang pertama tadi, ya. Yang ini, ya. Ini pakai nodal gampang ini, ya. Pakai nodal, arus yang masuk di sini,
ya, harus keluar sini, harus keluar sini. Ya, maka I1 min I2 min I3 sama dengan 0. I1-nya adalah V, ya, V di sini, ya, V bukan V0 ya, karena V sama V, ya, 1/S dikurangi V dibagi 1, V dibagi 3/S, kemudian V dibagi S plus 5. Ya. Ketemu V di sini, maka V0 di sini adalah dengan menggunakan dengan pembagi, kira-kira itu ya. Nah ini menggunakan seperti ini, maka kita rubah di sini. Oh iya, C ini karena dia C ini dia dalam bentuk paralel, dia akan terdiri dari ya ini adalah yang ini 2 ampere ya. Di sini adalah 10/S ya dibagi ya, karena ini saya kemudian saya tempatkan di terakhir, harusnya saya tempatkan di sini ya. Ini berapa ini sih? Ini. Oke, harusnya ada di sini. Di 12 ya, 12. Ini saya nggak sempat itu. Tapi udah ada ini ya. Ya, sebelumnya ini kata manggil 11 ya. Model sirkuit elemen ya. Kalau C ya itu bisa 1/SC kalau dihitungkan secara seri akan 1/SC plus ya V0 bagi S, dan ini adalah karena tegangannya sama tadi ya, kita pakai paralel. Yang satu adalah CV0 ya, CV0, makanya di sini adalah nanti ya CV0 ya, CV0 C-nya adalah 0,1 ya. Yang ini yang kapasitor ya, kapasitor 1/SC di sini 1/SC ya, 1/SC kan, SC-nya 0,1 ya, 0,1 maka 10 per. Nah, terus kemudian di sininya adalah V0 ya, CV0 ya. V0-nya diketahui, kayaknya V0-nya diketahui nih. Ya. V0-nya 5. Ya kan? Ya, V0-nya 5 berarti CV0 ya 0,5 kan? Karena C-nya adalah 0,1 CV0 ya. Sehingga rangkaian penggantinya adalah CV0-nya adalah 0,5 ya. Nah, maka dengan ini kita menggunakan nodal analisis. Di sini yang dicarikan V0 kan. Maka 10 dibagi S plus 1 min V0 dibagi 10 itu I1. Kemudian I2-nya adalah V0 dibagi 10. Kemudian I3-nya adalah ini adalah S V0 dibagi 10/S ya. V0 dibagi 10/S, maka S-nya akan naik, S V0 dibagi 10 kan. Kemudian ditambah 0,5 ya ditambah 2 karena Laplace daripada Dirac function itu adalah sama dengan 2 ya. Sama dengan konstanta itu. Oke, untuk persamaan ini ya. 10 dibagi S plus 1 min V0 dibagi 10 min V0 dibagi 10 min SV0 dibagi 10 plus 0,5 plus 2 sama dengan 0. Ada yang tidak tahu? Ada pertanyaan? Kalau itu aja tidak persamaan nodalnya itu tidak diketahui, sulit untuk mendapatkan nilai akhirnya. Halo? Paham?
Oke. Nah, ini kita itu kan kita kalikan ya dengan ya 10 ya 10 ya, maka di sini adalah 10 dibagi 10 habis kan? Ya, maka 1 dibagi S plus 1, kemudian karena terus di sini adalah V0 min 10, V0 dibagi 10 ya. Kemudian V0 dibagi 10 ya. Kemudian S semua ya. Terus ini adalah 0,5 tambah 2 maka 2,5. Disamakan penyebutnya ya. Maka di sini oke, di sini ada yang mengandung S, jadi kita singkirkan. Yang tidak mengandung S, ya. 10, sebentar. 2,5 dikalikan 10 ya. Kalikan 10, kalikan 10, karena ini adalah S, seper S. Oke. Dipindahkan nih ke kanan semua, ini adalah V0 per 5. Ya. Di sini bisa jadi ini dari mana? Oke. Oke, kalau pindahkan ke sana, iya, jadi 25 dikalikan 10, oke. Itu kan kita sebenarnya mau menyamakan, penyebutnya apa sih? S plus 1 dan 10 kan? Disamakan semua S plus 1 dan 10, ya kan? Maka per S1 yang nggak punya 10, maka 10, ya kan? 10, kemudian itu min V0 per 10 dikurang min V0 berarti 2 per 10 kan? Oke, kita itu. Ya. Kita jadikan ini ya. Jadikan 10. Ini akan sama dengan 10 ya min 2 kali ya. Kalau ini kita satukan ya kan, min 2 V0 per 10 kan. Ya, dia yang tidak punya adalah S plus 1. S plus 1. Terus kemudian min S dia punya 10, yang tidak punya S plus 1 kan. Ya. Maka min ya S dikalikan ya dikalikan S plus 1 ya. S plus 1 ya. Terus kemudian plus 2,5 ya, plus 2,5. Dia tidak punya dua-duanya kan, dua-duanya 2,5. Dia tidak punya dua-duanya ya, sama dengan 0. Dia tidak punya 10 dan tidak punya S plus 1. S plus 1. Nah, sebenarnya dari sini sama dengan 0 ya. Oke, ini saya geser. Saya punya tempat ya. Oke, 10 ya. Maka kita kumpulkan ya. Yang ada V0-nya, ini ada V0-nya ya. Ini ada V0-nya yang mengandung ini ada V0-nya. Sebentar, ini ada V0-nya. Kalau nggak dari belakang suka nggak bisa ini. Ya, ini ada V0-nya, ya kan?
Ya ini nggak ada fenolnya, ini S ada fenolnya. Kita kumpulkan yang ada fenolnya. Dibawa keluar ini, ya kayaknya dibawa keluar nih, ada fenolnya. Ini adalah 2S, ya. Oke. 10 ini 25S. Oke, pelan-pelan. Oke, ya 10 ditambah yang nggak mengandung fenol itu 25 kali S, ya, plus 25, ya, sama dengan yang ada fenolnya ini, ya. Di sini adalah 2S, ya, dalam kurung ini kali fenol, ya, fenol, ya. Di sini adalah 2S, 2S plus 2 kan, 2S plus 2, yang di sini adalah S kuadrat plus S, ya, plus S kuadrat plus S fenol, ya. Kan gini kan, ya, S kuadrat fenol, ya. Ya ini kenapa singkat ini, saya singkat gini, ya. Ini berarti 35, ya, 25S per 35. Maka fenol, ya, fenol itu sama dengan 25S plus 35, ya, dibagi ini S kuadrat, ya, S kuadrat ditambah 3S, ya, tambah 3S, ya, ditambah 2, ya, dan ini adalah sama dengan, ya, S kuadrat itu adalah S plus 1 kali S plus 2 kan, S plus 1 dikalikan S plus 2, ya. Ya. S ditambah 2S, 3S. 1 kali 2, 2. S kali, ya, seperti ini, ya. Nah, kita menggunakan ini sama dengan A dibagi 1 plus B dibagi S2. Ya, kayak gini. Ya. Anda nanti bisa menggunakan terus ini bisa mencari nanti kesamaan dari itu atau menggunakan rumus yang di bawah itu. Kalau kita kalikan, di sini adalah kita samakan itu penyebutnya, ya, penyebutnya ini, ya. Atasnya adalah, ya, dia nggak punya S plus 2, maka dikalikan S plus 2 kali A, ya. Ya, ditambah, ya, S plus 1, dia nggak punya S plus 1, ya, kali B, ya.
Maka dari sini ya, yang S sama dengan 0 kan 2A plus 1B ya. 2A plus 1B 2A plus B sama dengan 35. Yang satu persamaan lagi yang mengandung S, di sini adalah A ditambah B sama dengan 25. Ya. Jadi nanti bisa jadi apa? Atau menggunakan yang bawah ini. Ya. Kalau bisa naikkan lagi supaya saya punya tempat. Ya. Ya, maka di sini adalah sama dengan ya S pangkat 0 yang tidak punya S pangkat 0 kan 1 kan? Ya, S pangkat 0 1 berarti di situ adalah 2A ya ditambah B sama dengan 35 yang tidak punya itu. Kemudian yang S pangkat 1 S pangkat 1 ya. Di situ adalah A ditambah B ya. Tambah B sama dengan berapa yang punya? 25 kan? 25 ya. Sehingga kalau Anda kurangkan ini B-nya hilang, maka A-nya akan sama dengan 3A dikurangkan A sama dengan 10 kan? Betul nggak? A10 tuh A sama dengan 10 kan? Maka ya dikurangkan ya ini menjadi persamaan 1 ya. Ini menjadi ya ya A 2A plus B sama dengan 35. Ini adalah persamaan 1 ya. Yang kedua adalah ini A ditambah B ya sama dengan 25 ya. Ini menjadi persamaan 2. Oke ya. Anda kurangkan ya, maka ya 1 ya. 2 ya. Kita dapatkan ya A sama dengan A sama dengan 10. Terus kemudian pakai persamaan 2 ya. Dengan persamaan 2 A tambah B sama dengan 25 ya. Pakai persamaan 2 ya. Maka B maka B sama dengan kalau A-nya 10 ya, maka B 15 kan? Sama enggak? Sama kan? Gitu. Sehingga dapatkan di sini adalah A plus B maka VO ya.
sehingga fungsi waktunya V0 T-nya itu ya inverse Laplace kan semua eksponensial ya. Oke, ini harus dikurung eksponensial min T ya karena 1 plus 10 ya. Kemudian 15 eksponensial min 2T. Eksponensial min 2T ya, UT. Apa? Pop. Ya. Pakai yang apa? Ini atau yang ini? Terserah. Anda menguasai yang mana? Cuman tadi kan ini kok tiba-tiba 10 per S1 plus 25 sama dengan S plus 2 kali VO. Ini dari mana ya? Dari ini kan? Ya. Ini kita dapatkan ya. VO-nya adalah di sini adalah ya S plus 2-nya di sini karena ini 35 ya. Sebenarnya di sini adalah 25 ya, 25S ya. Karena kalau kita kalikan ya 10 plus 25S plus 25 ya. Maka 25S plus 35. 25S plus 35. Ya. Terus ini dikalikan ke sini menjadi S plus 1 kali S plus 2. Ya. Atau dikalikan V0. Sama. Oke. Paham? Ada pertanyaan? Saya buka jam 19.30 sih sebetulnya. Ya, sekarang udah itu. Tapi saya buka sampai jam 12 kuisnya. Ya. Kuis saya buka itu ini ada beberapa yang itu ya. Yang belum ngumpulin kuis 7, nah kuis 8, nah ini ya 7.30 PM ya udah dibuka sih, kurang 1 menit ya, tapi sampai 11.59. Saya masih bisa ngelanjutin atau itu? Nanti habis ini ada kelas lagi nggak? Bahasa Inggris. Ya udah, Anda mau ngerjakan sekarang atau ngerjakan? Kalau ngerjakan sekarang nanti kan jam 8 selesai kan? Nggak bisa dong. Betul nggak? Sir, maaf sir. Ya. Saya boleh minta assignment 3 dibuka lagi nggak sir? Soalnya mau submitnya. Oke. Oke, kita sekarang bahas tentang itu ya, assignment 3 ya. Tentang tugas-tugas ya. Ini adalah ini banyak yang kosong nih. Wah, kosongnya banyak nih. 3 nih, pada nggak ngumpul nih. Ya. Oke. Jadi kalau saya bagi di sini, ya, kalau nggak numpuk di sini ada 200 dibagi 3, ya. Cuma dapat ini nggak 100, 66, yang dapat 100 paling ini, ya, yang udah numpuk semuanya 100, iya. Ntar dulu, 280 bagi 3, kuis 4, ya kita cek nanti, ya,
Ya, seperti ini yang dapat 100 man. Ini aja. Saya assignment Akhirnya- 2 udah ngumpulin, Sir. Siapa? Erlangga. Mas Erlangga Saben 2 ya. Oke, saya contohin dulu ya, saya cek ya. Ada lagi yang udah numpuk tapi masih saya silang karena saya belum ngecek satu. Saya mohon maaf ya, belakangan ini kan saya ada keperluan keluarga, istri saya diambil tindakan. Itu yang pertama itu sejak Februari kemarin tuh ada DSA kepala ya, brainwash kepala gitu. Jadi ada vena balik di kepala sebelah kiri itu menyempit ya, sehingga disemprot kayak itunya dokter terawan gitu loh. Cuman dilakukan di Bandung ya, lebih murah. Nah itu terus kemudian kemarin liburan kemarin itu kateterisasi pembuluh jantung gitu. Jadi yang rencananya mau di-ring tapi karena penyempitannya baru 30-40% sehingga nggak jadi di-ring. Nah untuk proses itu ya kan saya bukan biaya sendiri ya, biaya asuransi nggak cover, kemudian saya pakai biaya dulu saya pensiunan Telkom. Nah itu prosesnya nggak tindakan langsung gitu, harus minta persetujuan bolak-balik dan sebagainya. Nah, saya keteteran di situ karena ngajar saya banyak ya, pas ngajar saya banyak 8 mata kuliah. Saya mohon maaf ini saya nggak bisa monitor itu ya. Jadi ini nilai ini pun nilai midterm juga sudah sebagian ya, tapi belum semuanya sehingga masih tertunda. Gitu. Tapi saya janji sebelum minggu depan kan minggu tenang ya. Nah, kemudian quiz 8 ini mau dilakukan kapan? Quiz 8 udah ada soalnya, udah tinggal upload aja. Tapi tadi nggak sempat karena seharian saya melaporkan itu hasil pemeriksaan setelah pasca tindakan, terus kemudian minta penggantian obat yang karena obat itu biasanya kalau kami ke rumah sakit itu kita beli langsung, karena kalau dikirim ke Yankes Yayasan Kesehatan Telkom nanti ganti obatnya coba generik gitu. Tapi ya instansinya gitu 1.300.000 cuma diganti 400, 700 ganti 200. Buat saya sih better than nothing gitulah ya, daripada saya obat-obat yang diberikan oleh dokter spesialis itu diganti oleh dokter umum yang kemudian generik gitu. Nah itu ya mohon maaf, saya kondisi keluarga saya beberkan sini ya, saya tidak minta maaf, tapi saya punya keterbatasan waktu yang saya milikin gitu. Itu sih. Jadi Oke, kembali ke itu ya. Jadi tadi sudah ada yang minta dibuka, nanti saya buka semua. Ini assignment saya buka sampai minggu depan. Oke, minggu depan. Nah, yang saya tanyakan, quiz 8 ini mau dilakukan kapan? Ya. Jangan nanti malam ya. Karena saya ada mata kuliah yang harus persiapan, 2 mata kuliah berbeda yang saya siapkan untuk besok saya ngajar. Gitu. Ya. Minggu depan ya, hari Jumat ya. Hari ini quiz 7 kan? Ya, jadi quiz 7 saya buka. Itu ada sampai tadi 11 jam 12 kurang 1. Nah, sekarang yang ini oke, semua assignment saya buka lagi ya. Oke, yang udah kirim tapi masih saya centang mana? Tadi Mas Erlangga, ada lagi nggak? Yang udah kirim? Saya, Sir. Siapa? Habib, Sir. Mas Habib. Quiz 2 udah ya. Oke, ada lagi? Saya, Sir. Rizkian, Sir. Mas Rizkian. Quiz 1-2 udah, Sir. Quiz 1-2 udah, oke. Senang lah kalau udah itu. Ya. Minimal 90, tapi 90 masih adjust juga. Kalau misalkan nilai nanti rata-ratanya itu di antara boundary, misalkan 84, 85 kan A, saya ubah. Ya, saya punya kewenangan untuk merubah adalah di PR dan quiz, assignment dan quiz. Kalau midterm dan final itu ada kerjaan Anda. Gitu, ya. Oke, ada lagi? Selain Mas Rizkan, Mas Irfan, sama Mas Habib, sama Mas Erlangga. Mas Bernard, gimana nih? Ini
nggak ngumpulin semua nih, 1, 2, 3 ini. Dan juga Mas Adi Wibowo ini, ya. Dan ada beberapa, oke. Anda punya WA group kan? Ini ada beberapa yang tidak ikut kuis nih. Mas kuis siapa? Mas Isnu, oke, Mas Isnu nanti saya cek ya. 70, oke, sip. Ya, 70. Ya. Oke, jadi yang lainnya yang itu. Nah, ini saya masih kasih kesempatan sampai ini kan kuis 5 ini saya buka 2 kali kan. Makanya ada yang 100. Nah, tapi ada yang tidak memanfaatkan. Tetap aja, ya sudah, sambil yang terbaik gitu. Sir, izin sir. Di Ya. kampus kuis 5 100 10 sir. Gimana? Nggak jelas suaranya, nggak kenceng. Di kampus saya kuis 5 saya 100 sir, di sini 10 sir. Siapa ini? Freddy Adityawan sir. Mas Freddy Adityawan. Oke, kuis 5 ya. Nah, ini karena bedanya jauh, saya akan cek ya kuis 5. Mas Freddy. Mas Freddy ini ya. Ini yang pertama, mungkin yang ada kedua kali. Mana? Oke, ini kedua. Ya, oke. Jadi 2 kali tem kan? Ya. Oke, Mas Freddy 100. Ada lagi yang komplain nilainya? Jangan saya memutuskan salah ya. Oke, saya akan cek lagi nilainya kecil-kecil itu ya. Baik. Nah, ini kalau Ya. kuis 6 bisa dibukakan kembali, Sir. bisa sampai minggu depan. Sama Ade Lukman. Mas Adi Lukman. Siapa lagi? Mas Husni ada, Mas Adi Wibowo ada, Mas Tafan, Mas Dian. Oke, gini. Saya buka kasih tahu kapan mau dikerjakannya kapan? Mas Adi. Besok, Sir. Besok. Kuis 6. Aduh, salah masuk kuis 6. Besok jam berapa? Mas Adi, besok mau jam berapa? Halo, Mas Adi. Mulai dari jam 6 aja, Pak. Mulai jam, besok itu tanggal 4 ya. Tanggal 4, saya dulu tanggal 4. Mulai jam? Mulai jam 6 sore aja, Pak. Jam 6 sore sampai cukup 22 ini? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Sekarang Mas Adi Lukman tadi ya? Betul, Pak. Oke. Saya buka juga yang lainnya dari 6, terus kemudian ini adalah Mas Imam ya, kasih tahu bahwa saya buka untuk dia juga ya, Mas Imam. Mas Imam. Oke, Mas Imam. Terus Mas Adi Wibowo. Mas Adi Wibowo. Muhammad Adi Wibowo, sorry. Oke. Tolong di grupnya ya dikasih tahu bahwa saya buka
Quiz 6 siapa lagi? Mas Adi Bowo. Kemudian Mas Rian Tavan ya. Oke. Tavan. Oke. Kemudian terakhir Mas Rian. Oke, Mas Rian. Oke. Ini ya, saya buka ya, besok ya. Tuh semuanya ya. Mas Adi Wibowo, Mas Arya Bima udah, Mas Tavan, Mas Imam Husaini, Mas Adi Lukman, Mas Rian. Oke. Ya. Jadi silahkan. Oke. Ada permintaan yang lain lagi? Izin, Sir. Ya. Boleh dibukain assignment 1, 2, 3-nya, Sir. Saya Bernard, Sir. Mau mengerjakan Oke. hari ini. Oke. Oke, saya buka. Ya. Oke, Sir. Assignment 1. Kalau sampai besok boleh nggak, Sir? Jam 8 malam. Saya buka sampai tanggal tanggal 4 tambah 7 berapa? Tanggal 4, tanggal 7. Berarti sampai 4 hari, Sir. Enggak, ini tanggal ini Tanggal tanggal 3 sekarang, Sir. Tanggal 3 sampai tanggal 10. Oh, Oke. baik, Sir. 1 minggu. 1 minggu di Mei ya. Saya buka sampai Mei. Semua saya buka sampai Mei. Karena minggu depan kita masih ada sekali pertemuan tapi quiz ya. Hanya quiz saja. Oke. Ini berarti Berarti ada kelas atau kuis saja, Pak? quiz saja. Berarti Quiz nggak ada saja. kelas. Ya, nggak ada kelas. Ya, karena ini materi terakhir. Ya. Materi terakhir. Oke. Quiz 1 saya buka sampai tanggal 10. Oke. Sekarang quiz 2 saya buka sama. Jadi silakan di itu ya. Assignment 2, basic law ini masih gampang. Sambil mengulang lah, Anda ngerjakan itu sambil mengulang. Oke. Edit. Sorry, bukan April tapi Mei. Kok ini kenapa saya rubah ya? Ini siswa nggak saya rubah. Iya, tadi apa nih, bulan apa nih? Januari ya. Ya udahlah. Terus nggak dirubah gitu. Sir, bisa lihat nilai mid examnya nggak, Sir? Mid examnya belum selesai semua. Ya, mereka minggu depan. Minggu depan kita itu mid examnya. Oke, ini assignment. Ya seperti ya Anda juga sempat tidak ngirim kan karena kesibukan. Saya juga punya kesibukan. Tapi saya tidak mau itu menjadi alasan saya. Tapi memang betul saya nggak punya kesempatan ya. Jadi sejak bulan Agustus lah saya bolak-balik itu ya, sehingga ada keteteran. Karena saya yang utamakan adalah persiapan ngajarnya ya. Jadi mereka ujian belakangan deh gitu. Yang penting saya tidak akan korbankan mahasiswa lah gitu. Oke, ini saya rubah jadi Mei. Oke ya, saya rubah semua, saya buka semua sampai itu. Jadi
minggu depan hari Jumat saya hanya cross check semua itu, ya. Semua kalau ada komplain tentang nilai dan nilai midtermnya juga udah saya keluarkan, ya. Saya buatkan. Nah, saya kembali ke sini, saya masih ada berapa nih? Wah, 25, masih ada 11 slide lagi, saya tidak tahu apakah bisa sampai, seperti kalau tidak sampai, ya nanti kita... Maaf. Ya. Ini yang kuis 7 punya saya masih settingan yang kemarin malam, Sir. Atas nama khotib. Mas Khotib, kuis 7 itu saya buka semuanya. Tapi di e-kampus masih setting yang semalam. Di kampus, kita lihat. Karena kalau saya bukan override ya. Saya edit setting, kalau itu override. Ya, tapi ya kita lihat ya. Kita lihat. Setuju. Punya saya juga sama, Sir. 3 Mei ini semuanya nih. Ya, berarti udah pernah buka ya? Sudah pernah buka ya? Belum dibuka. Cuma kan tadi malam kirain udah melakukan kuis 7 semua, jadi minta di override gitu. Yang setelah kelas algebra itu kok, Sir. Algebra, iya. Iya. Ini kan coba lihat, 3 Mei 7 itu kan, jadi nggak bisa buka semua. Saya Dari- bisa, Pak. Coba di refresh, please. Mungkin harus di refresh kali, Pak. Udah di refresh sama aja. Masih setting yang semalam. Saya bukan override kalau belum pernah attempt. Ini kan nggak ada yang attempt nih. Ya harusnya bisa nih. Waduh, sistem gini nggak? Yang tanggal 2 Mei yang semalam itu. 2 Mei ini 3 Mei loh nih. Friday 3 Mei loh. Bisa lihat kan? Iya, di situ 3 Mei, tapi di e-kampus saya masih 2 Mei, Sir, Kok settingannya. bisa? Ini Bisa. quiz 6 kali, Mas. Nggak tahu. Wisdom kali itu. Kuis Coba. 7, Sir. Wis 7. Kok aneh ya? Yang lainnya gimana yang lainnya? Punya saya sama, Sir. Saya bener, Pak, sama kayak Pak Tom. Punya Rizkian Iya. sama, Sir. Punya Rizkian. Karena kan belum pernah, saya nggak bisa override karena Anda belum pernah attempt gitu loh. Ya lucu dong. Gini. Kalau hari ini tidak bisa, Anda itu nanti saya override. Ya ngerjakan kapan? Itu aja, ya. Coba karena saya nggak bisa, kalau saya harus rubah semuanya nih, gitu. Ini udah settingnya seperti ini nih. Kan Anda lihat ini. Ada sesuatu yang salah gitu loh. Ya, bukan di sayanya. Nggak tahu. Oke, itu kan Anda belum ngerjakan sekarang kan? Ya, nanti kan setelah itu toh, setelah bahasa Inggris kan? Bahasa Inggris kan selesai jam 10 kan? Ya, jam 10 ya. Ya mohon maaf ya, bergadang ya gitu. Karena saya masih punya waktu berapa 10 menit. Bahasa Inggris mulainya jam 10. Jam 8. Jam 8 ya. Oke. Untuk yang meet-nya ya, dikirim. Oh, oke. Oke. Saya ceknya ya. Ini saya ceknya di inbox. Kemarin ya, ngirimnya kemarin ya.
Siapa ini dengan siapa? Mas Isnu. Oke. Midterm tanggal 12 ya. 3 bulan 12. Ois nggak mau. Atau 3.12 gini aja. Ya. Ini. Ya kok nggak mau lagi, kenapa sih? Saya kecil ya. Ya udahlah, taruh di sini aja deh. Ini berarti 3.12 ya. Coba ini bisa mau nggak nih? Nah, 12 Maret ya. Iya. Katakan. Ya, di email ya. Lewat email. Oke. Ada lagi yang ngirim itu itemnya ya. Jadi tolong kasih tahu bahwa kuis 6 udah saya buka semua bagi yang cuman yang kayak Mas Adi Wibowo itu saya nggak tahu dia mau ngulang lagi 3-4-nya kapan. Ya, kalau enggak nanti kan dari 8 nih saya ambil 5. Kalau 5 pun nggak dapat ya saya belum nggak mau janji ya. Karena idealnya 8 diambil 5 yang terbaik gitu. Sir, izin bertanya, Sir. Iya, silakan. Itu yang X itu maksudnya belum dikerjain atau memang nilainya 0 ya, Sir? X tidak ikut. Yang apa? X yang tidak. Yang kuis atau yang itu? Kuis. Yang kuis. Nggak ikut. Kuis. Nggak ikut. Oh, boleh minta tolong, Sir, saya belum yang kuis 2 dan 4 juga, Sir, ternyata, Sir. 2 dan 4. 2 dan Iya, 4. betul. Anda Bernard nih ya? Iya, Sir. 2 dan 4. Oke. 2 dan 4. Mau ngerjakannya kapan? Rencana sih hari ini, Sir, tapi tanggalnya boleh disamain aja nggak, Sir? Sampai minggu depan. Kuis kok minggu depan? Ya. Hari ini deh, Sir. Hari ini ada 2 loh. Ada itu kamu kan ikut itu. Ikut bahasa Inggris kan? Nanti nggak cukup. Iya, Jangan hari inilah. Hari Minggu boleh, Sir. Ini kamu udah pernah loh. Udah pernah saya override loh. Hari Sabtu. Tapi kamu nggak ngerjain kan? Override. Ya, ini udah pernah nih. Februari. Kamu udah pernah attempt nggak? Kayaknya udah deh, Sir. Setiap ada kuis itu saya selalu ngerjain, cuman nggak tahu kenapa ya belum ada. Kita lihat hasilnya sebelum saya override karena udah pernah override saya. Oke, namanya ada nggak di list ini? Nah, ada. Berarti saya yang salah. Oh, berarti belum. Ya, Sir, ya. Cuman dapatnya 0. Ya. Aha. 0 ini. Oke, nah sekarang yang itu. Yang kuis 4. Ya. Kuis 4. Ini kok jelek-jelek semua. Oke. Sekarang kuis 4. Kuis 4. Ya, yang cross itu mungkin udah ikut tapi saya belum nilai balik gitu. 17 berarti hanya ada 1. Nah, udah dapatnya 10. Oke, udah pernah ya. Gitu. Nah, gini ya. Di bawah 40 itu nanti akan naik 40. 40 akan naik 50, 50 akan naik 60. Gitu aja udah. Jadi itu ya tolong dibantu ini PR-nya. Sir. Baik, Gitu. akan saya kerjakan, Sir, semua. Iya. Terima kasih ya, Sir, udah diop. Sama-sama. Maaf, Sir. Iya. Adi Lukman yang assignment 2 udah selesai. Mas Ade Lukman, assignment 2 sudah selesai. Ini ya. Oke. Nanti saya cek ya.
Ya udah. Di mana? Di e-kampus kan? Di e-kampusnya udah. Oke, pasti akan keluar nanti di situ. Oke, gitu. Sir, maaf sir, Iya, izin potong sir. Boleh lihat nilai kuis yang 5-nya nggak sir? kuis 5 bisa, kuis 5. Kuis 5 itu 2 kali attempt itu. Ya, harusnya bagus-bagus tuh. Ambil yang terbaik. Kuis 5 atau kuis 6 ya? Kuis 5 kali ya? Kuis 5 sir. Ya, kuis 5. Kayaknya saya habis ini harus tinggal itu nih. Siapa? Habib sir. Habib. Yang pertama Mas Habib dapat 40, ya kan? Ada Iya, lagi enggak? Nah, isi lagi enggak? Isi lagi saya sir, Oke, re-attempt saya. oke. 80. Oh, terima kasih sir. Ditulis berapa di sini? Benar sir. 80. Ya sir, terima kasih sir. Sama-sama. Jadi karena saya nggak bisa lanjut lagi nih, nanti kita lanjut itu deh. Berarti masih ada kelas lagi. Sisa 10 slide yang itu. Saya mungkin tidak ada yang tidak saya masukkan ke mana? Ke quiz, tapi adalah rasanya nggak enak kalau saya tidak memberikan semuanya gitu. Ya. Minimal Anda tahu gitu. Kenapa? Ya, kalau Anda ingin mendalamin, nanti Anda bisa belajar lagi. Kenapa saya suka ngajar ini? Karena apa? Dulu waktu saya ambil S1, saya juga punya S1 elektro, cuman saya nggak selesai, tapi mata kuliah udah selesai semua. Saya rangkaian listrik ini, saya cuma dapat C, senangnya minta ampun, sulitnya minta ampun. Itu 70 orang, ya lu cuma 10 itu DEC, bukan DC itu, B-nya itu bisa dihitung 1 paling gitu. Nah gitu. Oke, saya akan ke itu absen ya, login kuis. Sir, berarti Ya. yang saya sama Khotib gimana, Sir, untuk kuis 7-nya? Kuis 7-nya. Ya, nanti setelah ini itu override. Ya. Karena saya nggak akan nulis override karena masih berlangsung. Sir, kemarin kan itu override. Kalau semisal override-nya dihapus bisa nggak ya? Nah, Karena oke. belum dikerjain juga. Ide yang bagus. Bisa jadi override-nya diituin. Coba. Nah, saya bisa nggak itu override itu? Karena override itu ya. Coba ada nggak sih override-nya? User override. Oh, Khotib ini ya, override ini ya. Iya itu sir, dihapus itu bisa nggak ya? Dihapus, coba saya Iya. hapus ya. Are you sure you want to delete override? Ya. Oke. Iya. Aduh, terima kasih. Ya. Oke. Iya. Iya. Sip. Terima kasih. Oke, saya sekarang absen ya. Home absen. Sudah benar sir, terima kasih sir. Iya. Saya yang terima kasih. Anda kasih ide. Ya. Linear sedikit. Oke. Gimana sih keluar ini? Tuh. Ya udahlah. Kacau ini. Saya tak itu kan. Nah.
Oke, QR code saya buka. Ya, ini QR code-nya. Sudah 801, dosen bahasa Inggris sudah menunggu. Ya. Udah belum? Sudah, Sir. Udah, sebentar saya refresh. Sir, Ya, sudah. bisa refresh. Saya ceknya ini kenapa dicek masuk default ke 1 lagi bukan kembali. Udah saya komplain ini. Present. Mas Bernard tadi ada kan? Ya, nggak absen ya. Mas Freddy tadi ada ya? Ada tadi, Halo? Pak. Ada ya. Ada. Mas Imam Husaini ada nggak? Kayaknya nggak ya. Mas Irfan? Hadir, Pak. Mas Irfan hadir. Oke. Kok nggak gitu. Mas Kotip? Ini ada tadi ya, komplain tadi kan? Ya. Iya sir, hadir sir. Makanya itu. Mas Adi Wibowo? Ada juga kan? Mas Adi Wibowo ada nggak? Halo? Ada. Mas Renaldi? Mas Tafan? Nggak ada ya? Kalau kita lihat berapa sih jumlahnya? 16 sekarang, kurang 2, 14 ya. Oke. Kira-kira sudah benar itu. Course saya... Sir, Berat udah hadir belum ya, Sir? Saya Udah. Udah. Thank you, Sir. Udah. Oke. Tuh, 15 ya. Bernard hadir. Oke, gitu. Jadi kita minggu depan masih ada sekali lagi ya, itu ekstra itu. Saya nggak ada absen, volunteer aja untuk menjelaskan sisa 10 slide yang saya masih punya ini. Sekarang saya udah 14 kan, 15 sampai 25. Itu aja sih. Ya, tentang transient circuit element. Oke, baik, gitu. Semuanya terima kasih. Selamat malam ya. Terima kasih, Pak. Istirahat.